titik naik dan titik turun. Ya tinggal turun, naik, turun. Ya itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisti Rafika Aini Nurjana dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 3 Simpang Hilir. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas matematika wajib dalam ujian sumatif semester ganjil tahun 2023-2024. Teman-teman, ternyata dari video tadi itu salah total ya. Kita tidak boleh asal-asalan menentukan titik naik dan titik turun dalam sebuah fungsi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara matematika. Wah, apa ya? Hal itu masuk ke dalam titik stasioner. Ayo kita bahas titik stasioner mulai dari pengertian beserta contohnya. Titik stasioner adalah titik di mana fungsi berhenti berubah, naik atau turun pada titik tersebut. Jadi, yang harus kalian ketahui bahwa pada saat kita mengerjakan titik stasioner, kita harus mengetahui dan menguasai nih bagaimana cara mengerjakan turunan. Karena dalam titik stasioner ini kita menggunakan turunan untuk menentukan titik naik dan titik turun pada sebuah fungsi. Jadi teman-teman harus ingat kembali ya, apa itu rumus-rumus pada turunan. Nah, agar teman-teman lebih menguasai bagaimana cara menentukan titik stasioner, kita langsung saja mengerjakan contoh soal ya. Ayo simak video ini sampai habis agar teman-teman dapat mengerjakan titik stasioner secara mudah. Oke, di sini kita sudah punya soal, tentukan titik stasioner fungsi berikut. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 9x ditambah 4. Nah, kita harus tahu turunan dari fungsi tersebut. Nah, jadi turunan pada fungsi ini adalah x pangkat 3 menjadi 3x pangkat 2 ditambah 3 dikali 2, 6x dikurang 9. Nah, ini merupakan turunan daripada fungsi pada soal. Setelah kita menentukan turunan, dalam titik stasioner memiliki syarat nih. Apa ya syaratnya? Nah, syarat dari titik stasioner itu adalah ketika turunan sama dengan 0. Turunan sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke cara selanjutnya ya. Langsung saja kita tulis 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 9. Turunan harus sama dengan 0. Sama dengan 0. Ini merupakan turunan dari fungsi pada soal, kemudian 0 adalah syarat daripada titik stasioner. Setelah seperti ini, teman-teman bisa langsung mengerjakan dengan cara difaktorkan. Karena soal ini lebih baik kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Nah, ini kan ada 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 9x. Bagaimana kalau kita bagi 3 semua? Oke, pada suku pertama kita bagi 3 ya. 3 dibagi 3, sisa x pangkat 2. Ditambah, di sini ada 6x, kita bagi 3 menjadi 2x. Kemudian, min 9 kita bagi menjadi 3, menjadi min 3. Tuh kan, sama dengan 0. Seperti ini. Mudah bukan? Nah, setelah cara seperti ini, cara selanjutnya adalah dengan cara difaktorkan. Kita faktorkan x pangkat
2 ditambah 2X dikurang 9. Cara memfaktorkan tentunya sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, jadi pada saat teman-teman mengerjakan titik stasioner, teman-teman juga harus menguasai, selain turunan juga harus menguasai cara-cara pemfaktoran. Nah, berdasarkan turunan ini, maka kita mendapatkan faktornya yaitu X ditambah 3 dengan X dikurang 1 sama dengan 0. Ini turunan dari X pangkat 2 ditambah 2X min 3 dengan faktornya yaitu X ditambah 3 dengan X min 1. Nah, dari kedua faktor inilah kita menemukan daripada X dari fungsi titik stasioner itu. Nah, X ditambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 3. Nah, kita udah ketemu nih satu daripada X yang pertama. Kemudian kita cari X yang kedua. X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Nah, kita sudah menemukan 2X pada titik fungsi stasioner itu. Nah, setelah kita menemukan X, cara selanjutnya adalah kita menentukan Y dengan cara mensubstitusikan kedua fungsi ini, kedua X ini ke dalam soal. Oke, kita hapus dulu ya ini. Baik teman-teman, tadi kita sudah ketahui bahwa X yang pertama itu adalah min 3 dan X yang kedua adalah 1. Nah, kita substitusikan kedua X ini dalam soal. Yang pertama, kita menentukan Y menggunakan X-nya yaitu min 3. Lalu kita substitusikan ke dalam soal ya teman-teman. X, nah ini X-nya pangkat 3 kita ganti menjadi min 3. Min 3 pangkat 3 ditambah 3X. Nah, X-nya kita ganti lagi menjadi min 3. 3 dalam kurung min 3 pangkat 2 dikurang 9, X-nya kita ganti lagi menjadi 3, kemudian ditambah 4. Nah, setelah seperti ini, tinggal kita kerjakan nih, kita jumlahkan, kita operasikan. Min 3 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Min 3 dikali min 3, 9 dikali 3 lagi menjadi 27. Karena ini pangkatnya ganjil, maka minnya tetap. Min 27 ditambah min 3 pangkat 2 itu adalah 9 dikali lagi menjadi 3 yaitu 27. Lalu operasi selanjutnya adalah min 9 dikali min 3 menjadi plus 27. Dan yang terakhir yaitu plus 4. Nah, langsung saja kita operasikan kembali. Min 27 ditambah 27 itu habis. Sisa 27 ditambah 4 menjadi 31. Nah, sekarang kita sudah menemukan nih titik stasioner yang pertama, yaitu X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 31. Wah, mudah sekali ya teman-teman. Tentunya semua ini akan terasa mudah ketika teman-teman telah menguasai mulai dari materi pemfaktoran, turunan, maupun substitusi. Oke, setelah kita menemukan
titik stasioner pertama, kita akan menemukan kembali titik stasioner yang kedua. Hal ini bertujuan untuk menentukan antara yang mana sih titik naik, yang mana sih titik turun, yang mana sih nilai naik, yang mana sih nilai turun, atau biasa disebut nilai maksimum, nilai minimum gitu. Ayo simak video ini ya. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui titik stasioner yang pertama, kita juga harus mengetahui titik stasioner yang kedua. Seperti yang kita lakukan pada titik stasioner yang pertama tadi, kita ulangi kembali menggunakan X yang kedua untuk menentukan Y yang kedua. Nah, caranya masih sama seperti tadi, tapi kita menggunakan X yang sama dengan 1 ini. Nah, kita tulis dulu F sama dengan 1. Tulis daripada soal dan substitusikan nilai X pada soal. X pangkat 3 berarti 1 pangkat 3 ditambah 3 X pangkat 2 pangkat 3 1 pangkat 2 dikurang 9X 9 dikali 1 kemudian ditambah 4. Nah langsung saja kita operasikan 1 pangkat 3 1 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2. Kita kalau misalnya operasi perpangkatan dengan perkalian itu kita utamakan dulu ya perpangkatan. Di sini ada 1 pangkat 2, maka kita operasikan dulu yang 1 pangkat 2. Nah di sini 1 pangkat 2 berarti 1 kemudian dikalikan 3, yaitu 3 dikurang 9 dikali 1 itu sama dengan 9 ditambah 4. Nah kita operasikan lagi saja ini, 1 ditambah 3 sama dengan 4, kemudian 4 dikurang 9 itu sama dengan min 5, kemudian min 5 ditambah 4 sama dengan min 1. Nah akhirnya kita sudah mengetahui daripada Y yang kedua pada X yang kedua pula. Jadi titik stasioner yang kedua adalah 1, min 1. Seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana ya kita cara menentukan nilai naik dan nilai turun? Nah dalam titik stasioner ini kita menyebutnya dengan nama nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian ada juga titik balik maksimum dan titik balik minimum. Nah titik dan nilai ini berbeda ya, tapi cara menentukannya tidak susah kok. Ayo kita tentukan. Nah, di sini kita sudah menemukan 2 titik pada fungsi yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, pada titik stasioner yang pertama itu adalah min 3,31. Sedangkan titik stasioner yang kedua kita menemukan 1, min 1. Nah, cara menentukan titik balik maksimum itu adalah melihat daripada Y yang paling besar. Di antara kedua titik ini kalian bisa lihat bahwa Y yang paling besar di sini adalah titik stasioner yang pertama, yaitu 31. Maka dapat kita tulis pada titik balik maksimum adalah min 3,31. Kemudian kita menentukan titik balik minimum. Nah, cara menentukan titik balik minimum ini kita juga melihat daripada Y pada titik stasioner. Kita bisa lihat pada kedua titik stasioner ini yang memiliki nilai Y lebih kecil. Nah, ketika kita mengetahui nilai Y yang lebih kecil, maka itu merupakan daripada titik balik minimum. Jadi, berdasarkan kedua titik ini, titik balik minimumnya itu adalah 1, min 1. Mengapa demikian? Karena pada barisan Y ini adalah min 1, yang mana min 1 ini lebih kecil daripada titik stasioner pertama yang memiliki Y-nya lebih besar, yaitu 31. Nah, kita tulis titik balik minimumnya adalah 1, min 1. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum? Cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum ini hanya menggunakan pada Y saja, teman-teman. Nah, berdasarkan nilai maksimumnya,
pada fungsi X pangkat 3 ditambah X pangkat ditambah 3X pangkat 2 dikurang 9X ditambah 4 ditemukan dua titik stasioner. Dua titik stasioner tersebut adalah min 3,31, kemudian pada titik stasioner kedua yaitu 1,-1. Kemudian titik balik maksimum pada titik stasioner tersebut adalah min 3,31. Kemudian titik balik minimum pada fungsi tersebut adalah 1,-1. Sedangkan nilai maksimumnya adalah 31 dan nilai minimumnya adalah min 1. Teman-teman, ingat bahwa sesuatu yang dilakukan itu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan atau sembarangan. Jika kamu yakin bahwa kamu itu benar, jika kamu tahu bahwa itu benar, maka buktikan. Buktikan bahwa kamu itu benar. Jika kamu yakin kamu bisa meraih hal tersebut, maka buktikan. Buktikan bahwa kamu bisa meraih hal tersebut. Karena matematika juga memberikan pelajaran kepada kita, yaitu dengan cara memberikan perhitungan-perhitungan yang akurat dengan logika-logika yang memberikan berbagai kepercayaan yang pasti pada kita. Oleh karena itu, teman-teman, aku tunggu kehadiranmu menjadi bintang terbaik di dunia ini. Aku dan kamu pasti bisa menjadi bintang terbaik di Indonesia. Selamat menikmati hari. Terima kasih telah menyaksikan.